Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang diskon dan premium dalam konteks valuasi. Sebagai catatan awal, perlu diketahui bahwa dalam valuasi kita akan menghasilkan value. Di tahap awal, saya menyebutnya ini sebagai hasil awal atau basic value. Karena kita akan membuat beberapa penyesuaian atas kondisi yang ada. Contoh penyesuaian itu misalnya tentang tingkat kontrol, apakah saham yang dibeli adalah minoritas atau mayoritas, ada atau tidaknya sinergi, jenis saham perusahaan terbuka atau tertutup, mudah atau tidaknya dalam proses pelepasan. Kita akan melihat ilustrasi dengan bersumber pada Pratt dengan bukunya adalah Discount and Premium. Kita mulai dengan data awal. Pertama adalah ada sebuah saham dengan nilai Rp80. Saham ini adalah saham perusahaan yang terbuka dan sifatnya adalah minoritas, diperjualbelikan di pasar modal. Jadi walaupun publik, inilah saham yang sifatnya adalah minoritas. Inilah yang kebanyakan diperjualbelikan di pasar modal. Kemudian tentang kontrol premium. Premium artinya harga yang lebih mahal dari harga yang lainnya. Dalam contoh ini, kontrol premiumnya adalah 25%, sehingga harga yang terjadi adalah Rp100, 25% di atas 80. Ini terjadi misalnya ketika saya membeli sejumlah saham yang membuat saya menjadi penguasa atau mayoritas di dalam perusahaan yang dibeli tersebut. Mayoritas artinya adalah memiliki di atas 50% lebih. Jadi nilainya adalah 100, 25% di atas 80 untuk saham biasa yang sifatnya adalah minoritas. Nah, bentuk kontrol ini adalah misalnya dalam konteks pemilihan direksi. Ketika saya mempunyai kontrol yang sesungguhnya, maka saya akan mampu menentukan sejumlah direksi, yaitu direksi yang terbanyak dan terpenting, itu dalam posisi saya untuk menentukannya. Itulah bentuk dari suatu kontrol. Kemudian tentang sinergi. Ketika saya membeli perusahaan tersebut secara mayoritas dan kemudian saya mampu mengintegrasikan dengan sejumlah perusahaan dalam grup saya, maka saya akan menghasilkan sinergi, yaitu penggabungan yang membuat total value-nya bertambah. Contoh sederhana dari sinergi ini adalah kenaikan pendapatan atau penurunan biaya dalam grup secara keseluruhan, sehingga value-nya mengalami peningkatan. Dalam hal ini, misalnya adalah nilai premiumnya adalah 20%, sehingga nilai value yang baru adalah 100 ditambah 20%-nya, yaitu 120. Kita kembali pada nilai dari kontrol, jadi kepada nilai 100. Jadi ketika saya kehilangan kontrol, maka akan terdapat diskon sejumlah 20%. Sehingga 100 dikalikan 1 minus 20 adalah 80.
Diskon itu kita sebut dengan minority diskon, yaitu diskon yang menyebabkan saya kehilangan kontrol. Misalnya, saya mempunyai 60% saham, kemudian melepas 20%-nya menjadikan saya tinggal memiliki 40%. Jadi saya kehilangan kontrol. Nah, kemudian ketika saya kehilangan kontrol, saya tidak mampu atau dianggap tidak mampu mengendalikan perusahaan karena dalam rapat umum pemegang saham, suara saya di bawah 50%. Jadi secara teoritis, tingkat minority interest diskon ini sama dengan kontrol premium secara mutlak ya, jadi sebesar 20. Kemudian tentang DLOM, yaitu Discount for Lack of Marketability. Dalam contoh inilah DLOM untuk restricted stock. Dalam contoh ini 25%, jadi dari 80 menjadi 60. Pengertian restricted stock di sinilah restriksi yang dialami sejumlah saham pada posisi tertentu, yaitu di minoritas tersebut, yang menyebabkan lebih sulit untuk dijual. Misalnya karena hak menjual atau ketiadaan dividen atau restriksi atas dividen. Intinya adalah berbagai macam kemungkinan yang menyebabkan saham tersebut mengalami restriksi di dalam penjualannya. Diskon berikutnya adalah private company stock. Jadi maksudnya adalah diskon yang muncul ketika stok itu atau saham itu menjadi private dibandingkan perusahaan publik. Dalam hal inilah 20%, sehingga kalau kita hitung dari awal nilainya 80, tinggal menjadi 44. Menjadi sebuah perusahaan private tentu menjadi lebih sulit untuk diperdagangkan. Ini adalah konsekuensi dari perusahaan private. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari si diskon tadi, maka keseluruhan jumlah diskonnya lah 56%, terdiri dari minority interest, kemudian diskon for lack of marketability for restricted stock, dan kemudian diskon for private company stock. Sehingga nilai dari saham yang mengandung kontrol sebesar 100 ya, kontrol dan publik, menjadi tinggal 44 karena total diskonnya 56%. Demikian contoh penggunaan premium dan diskon di dalam suatu valuasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.